Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof dan teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yakni mengenai linguistik forensik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajar Asnafaizah HRM Hum selaku dosen pemangku mata kuliah linguistik forensik. Baik, saya akan memperkenalkan yakni adapun nama anggota kelompok saya ada Diansyah, Niken Tiarida, dan saya sendiri Wisa Putra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yakni jurnal ini kami kutip dari jurnal yang berjudul Linguistik Forensik, yaitu sebuah sumbangsih untuk penegakan hukum dan keadilan. Kemudian ditulis oleh E. Aminuddin Aziz yang diterbitkan pada tahun 2021, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berjumlah 22 halaman. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya Niken Tiarida kepada Niken. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kita ke materi. Secara mendasar, linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai kajian ilmiah terhadap kata dan fenomena berbahasa yang diterapkan untuk tujuan dan dalam seseorang untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Linguistik forensik pun berusaha melakukan analisis terhadap tata bahasa untuk menentukan makna hakiki sebuah tulisan dianalisis pada saat melakukan kajian linguistik forensik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa linguistik forensik adalah penerapan dari kaidah-kaidah yang ditemukan dan dikembangkan dalam studi cabang linguistik untuk kepentingan forensik. Kontribusi yang lebih besar terhadap analisis linguistik forensik yaitu fonetik, semantik, wacana, dan pragmatik. Nah, yang pertama ini adalah mengenai fonetik. Selama ini kita mengenal ada 3 cabang dalam fonetik, yaitu artikulatori, auditori, dan akustik. Fonetik artikulatori berupaya mengkaji bunyi bahasa menurut tempat yang dihasilkannya. Bunyi-bunyi tersebut, sedangkan fonetik auditori lebih pada bagaimana bunyi itu didengar dan dipahami oleh penyimak. Sementara itu, fonetik akustik berupaya membuat deskripsi ciri fisik dari bunyi atau bahasa yang dihasilkan setelah diujarkan penuturnya, lebur di udara dan akhirnya menghilang. Untuk kepentingan forensik, fonetik auditori dan akustik lebih berperan. Slide selanjutnya, moderator. Kemudian yang kedua adalah semantik. Pada dasarnya, semantik mengkaji makna bahasa yang dikandung dalam kata frasa. Dalam linguistik forensik, analisis semantik lebih banyak digunakan untuk menyimak makna kata atau ungkapan yang mungkin sulit dimengerti atau tidak dapat makna kata atau ungkapan, melainkan lebih karena pihak-pihak seperti penyidik, hakim, memberi penjelasan tentang hakikat makna dari kata atau ungkapan yang dipersoalkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Niken atas penyampaiannya. Kemudian saya lanjutkan mengenai wacana dan pragmatik. Analisis wacana dan pragmatik ini merupakan kajian yang berfokus pada pemaknaan unit bahasa yang muncul pada konteks-konteks tertentu. Tuturan pada hakikatnya adalah lisan, tetapi dapat ditransformasi menjadi bentuk tulisan. Munculan tuturan itu tidak terlepas dari keberadaan penutur beserta mitra tuturnya dalam setting ataupun pengaturan khusus untuk membicarakan topik yang khusus. Kemudian analisis pragmatik ini bertujuan untuk analisis pragmatik ini tujuan forensiknya adalah untuk memberikan penjelasan tentang makna bahasa yang lebih hakiki yang dituturkan oleh seseorang dalam konteks khusus. Makna hakiki ini yakni berupa niat atau intention dan tujuan tuturan atau illusionary act. Kemudian selanjutnya yaitu stilistika. Nah, melalui kajian stilistika forensik ini, analisis diarahkan untuk mengungkap identitas kepengarangan atau
authorship sebuah tulisan yang diperdebatkan kepemilikannya. Ada kalanya seseorang yang menulis sebuah catatan, tulisan atau karangan lainnya, baik pendek maupun panjang, tidak menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya mereka meninggalkan bekas atau identitas pada tulisannya ataupun karangannya. Sekian penyampaian dari saya, kemudian dilanjutkan kepada materi ketiga, yakni Ardiansyah, kepada Ardiansyah di Semarang. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kajian linguistik forensik di Indonesia sejauh ini. Perkembangan kajian linguistik di Indonesia secara umum telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, baik untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa persatuan Indonesia. Termasuk juga dalam kajian ini adalah bahasa asing yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Kajian linguistik forensik masih terdengar langka, bahkan terkesan aneh. Isu-isu yang muncul ditemukan dalam studi linguistik forensik. Karnadi pada tahun 2006 mengkaji model wacana yang terjadi di dalam ruang pengadilan di antara para penegak hukum. Interaksi yang terjadi di ruang sidang menunjukkan bahwa ada dominasi dari hakim sebagai pimpinan dan pihak yang berkuasa di ruang sidang. Selain kajian yang terkait dengan proses peradilan, baik yang melibatkan polisi penyidik maupun wacana di ruang pengadilan, ada penelitian linguistik yang dapat dikategorikan sebagai kajian forensik. Sebuah sudut pandang untuk analisis. Analisis dari sudut pandang pragmatik dengan menggunakan sudut pandang pemenuhan syarat kebahagiaan atau felicity condition sebagaimana dikemukakan oleh Shirley pada tahun 1969 jadi lebih pas. Menurut kerangka ini menjadi sebuah tindak tutor harus memenuhi 3 syarat kebahagiaan, yakni yang pertama preparatory condition, yakni syarat kesiapan, ketepatan latar pertuturan dan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh seorang penutur untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya S, sincere conditions, yakni syarat keikhlasan agar sebuah tuturan dapat benar-benar terjadi atau tidak terjadi, yang menuntut kejujuran penutur dalam menuturkan tuturannya. Dan I, illusionary intentions, yakni maksud hakiki dari sebuah tuturan yang dibuat. Syarat ini memberikan kejelasan tentang hakikat tujuan dari sebuah penuturan. Di sana sebuah tuturan ditujukan sebagai sebuah tuduhan, pengakuan, janji, atau perintah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ardian atas penyampaiannya. Itulah tadi penyampaian kami dari materi yakni linguistik forensik. Kurang lebihnya jika terdapat kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.